Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan dunia penerbangan ya, karena video saya sebelumnya yang terkait dengan pesawat, prosedur check-in, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penerbangan cukup ramai dan antusiasmenya cukup bagus ya, sehingga timbul beberapa pertanyaan yang kurang lebih akan saya jawab di kesempatan kali ini. Yang pertama, apa saja yang tidak boleh dilakukan di bandara dan di pesawat? Saya nanti akan menjawab secara umum Mas Bro ya. Artinya saya tidak akan terlalu detail, saya akan fokus di hal-hal kritikal yang mungkin ketika di luar bandara atau di luar pesawat itu dianggap hal biasa, tapi kalau di bandara dan di pesawat itu menjadi sebuah larangan yang fatal. Saya akan fokusnya ke situ. Terus yang kedua adalah barang-barang apa saja yang tidak boleh dibawa. Sebenarnya detailnya ada di tiket ya untuk barang-barang yang tidak boleh dibawa di pesawat, tapi nanti di kesempatan kali ini akan sedikit saya ulas, terutama untuk hal-hal yang kritikal seperti yang topik pertama tadi. Terus yang ketiga, pengaturan barang bawaan, yaitu antara bagasi dan barang bawaan kabin. Dua hal tersebut memiliki sedikit perbedaan terkait dengan apa-apa saja yang boleh dimasukkan di bagasi dan tidak boleh dimasukkan di bagasi, dan sebaliknya boleh dimasukkan di kabin dan tidak boleh dimasukkan ke kabin. Tiga topik tersebut akan saya bahas di kesempatan kali ini buat kawan-kawan yang memang baru mau naik pesawat ataupun sudah lama nggak naik pesawat atau hanya sekedar ingin refresh, ya silahkan saksikan video ini sampai selesai, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, langsung saja yang pertama. Apa saja yang tidak boleh dilakukan di bandara dan di pesawat? Ini yang pertama nih. Yang pertama nih kritikal banget dan saya pernah menjumpai secara langsung. Kita ketika di bandara atau di pesawat Mas Bro, itu tidak boleh bercanda atau berbicara terkait dengan bom dan terorisme. Oke ya, saya garis bawahi. Dilarang keras bercanda atau berbicara terkait dengan bom dan terorisme. Kalau kawan-kawan melakukan bercanda terkait dengan hal tersebut ya, itu akan ditangkap oleh petugas dan tentunya akan diinvestigasi atau bahkan mungkin di penjara kali Mas Bro ya. Tapi ini sangat fatal Mas Bro ya. Jangan sekali-sekali mencoba bercanda masalah bom dan terorisme. Walaupun nadanya bercanda sambil tersenyum, sambil tertawa, ini bahaya. Ini fatal. Karena waktu itu saya sempat menjumpai seseorang ya, bapak-bapak paruh baya gitu kan, ketika sedang dilakukan pemeriksaan di X-ray, dia bercanda seperti ini. Apa Mas, nemu bom kah? Seperti itu. Langsung ditangkap sama petugas Mas Bro. Itu fatal ya, tidak boleh kawan-kawan lakukan. Tidak boleh kawan-kawan keluarkan kata-kata itu di bandara dan di pesawat. Oke? Terus yang kedua yang tidak boleh dilakukan. Kawan-kawan tidak boleh membawa sesuatu atau membawa atribut yang bertuliskan yang berhubungan dengan bom dan terorisme. Ini masih sama seperti yang tadi ya. Jadi misalnya kawan-kawan membawa tas ataupun membawa kardus yang tulisannya sebuah organisasi dan itu merupakan organisasi terorisme. Pasti kawan-kawan di bandara akan ditangkap oleh petugas. Mohon maaf, ini saya contohkan misalnya kita membawa kardus tulisannya gitu ya. Itu pasti akan ditangkap. Jadi pastikan atribut yang kawan-kawan kenakan atau kawan-kawan bawa itu tidak mengandung nama organisasi terorisme ataupun tulisan bom. Oke? Itu yang kedua, kawan-kawan harus pastikan. Terus yang ketiga ini juga kritikal. Jadi ketika kita sudah di pesawat Mas Bro, itu kan ada beberapa orang yang duduk di dekat pintu darurat ya, pintu darurat pesawat. Biasanya orang-orang yang akan duduk di pintu darurat pesawat itu akan dimintai bantuan oleh pramugari untuk membuka pintu darurat berdasarkan perintah, berdasarkan instruksi apabila ada kejadian darurat. Oke, yang saya garis bawahi adalah berdasarkan instruksi. Jadi ketika kawan-kawan tidak diinstruksikan untuk membuka pintu darurat pesawat, dilarang menyentuh apapun bagian dari pintu darurat, khususnya di area engsel dan di area pengunci. Itu kawan-kawan kalau misalnya kawan-kawan iseng nyentuh ya di area pengunci atau di area lever ya, di area handle ya, bukan engsel tapi di area handle levernya itu pasti kawan-kawan akan diteriakin petugas dan pasti akan dipindahkan dari area tempat duduk, bahkan kemungkinan kawan-kawan akan ditangkap. Jadi untuk kawan-kawan nanti ketika dapat kursi yang dekat dengan pintu emergency, jangan coba-coba menyentuh di bagian handle ataupun di bagian pengunci. Oke, maka dari itu kursi yang dekat dengan pintu emergency itu tidak pernah ditempatkan anak-anak di situ, karena namanya anak-anak kan biasanya penasaran tuh pegang sana pegang sini. Pasti ditempatkan orang-orang dewasa yang biasanya
sama petugas itu dinilai orang itu adalah orang yang, oh ini yang secara psikologisnya matang dan nangkap nih kalau dikasih instruksi apa-apa, seperti itu. Oke, itu ya secara garis besar ada 3 itu, dan untuk yang lain tuh sebenarnya secara umum ya, misalnya kawan-kawan melakukan kejahatan, membuat keributan, merokok di dalam pesawat, merokok di bandara yang tidak pada tempatnya, itu juga tidak boleh, itu secara umum. Saya tidak akan masuk ke situ, kawan-kawan saya anggap sudah paham, itu peraturan di tempat umum. Intinya di bandara itu Mas Bro, atau di area pesawat, di dalam pesawat, segala sesuatu ada rambu atau papan informasinya. Jadi silahkan rajin-rajin membaca papan informasi, apa yang tidak boleh, apa yang diperbolehkan di situ, dan mendengarkan aba-aba atau instruksi dari kabin kru. Biasanya akan selalu dipandu, akan selalu diingatkan apa-apa yang tidak boleh ya. Termasuk tadi yang masalah terorisme sama bom, itu juga ada plakat informasinya sih, kita tidak boleh bercanda masalah itu. Tetapi kan kadang-kadang orang lupa ya, tidak membaca gitu kan, jadi secara tidak sengaja tercelutup masalah itu dan menjadi masalah besar. Oke, itu ya. Oh iya, ada satu lagi, mohon maaf, yang keempat saya susulkan. Yang keempat, kawan-kawan tidak boleh mengambil foto ataupun mengambil video di area pemeriksaan imigrasi, ini untuk yang terbang ke luar negeri, dan di area pemeriksaan X-ray. Di 2 tempat itu tidak boleh mengambil foto dan tidak boleh mengambil video. Ya, oke, itu ya ada 4 hal yang sharing saya di kesempatan kali ini. Untuk kawan-kawan yang mau sharing pengalamannya ataupun pengetahuannya, siapa tahu saya terlewatkan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Ini sifatnya sharing, bukan sesuatu yang mutlak Mas Bro ya. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua. Barang apa saja yang tidak boleh dibawa? Nah, untuk barang yang tidak boleh dibawa ini Mas Bro, sebenarnya sudah dari tiket ya. Ketika kawan-kawan online check-in ataupun di e-tiket, di situ sudah dijelaskan barang-barang yang tidak boleh dibawa. Secara garis besar, 1 adalah bahan yang mudah terbakar, seperti korek api, aerosol. Aerosol itu cat seperti pilok itu nggak boleh Mas Bro. Terus barang-barang yang mudah meledak, termasuk balon ya, ketika kawan-kawan bawa anak terus bawa balon itu nggak boleh bawa masuk balon Mas Bro. Balon harus ditinggal di luar karena balon itu adalah sesuatu yang mudah meledak, walaupun secara peledakannya nggak terlalu gede, tapi itu masuk kategori barang yang mudah meledak. Jadi ketika kawan-kawan membawa balon harus dikempesi, misalnya mainan anak yang harus ditiup dulu itu harus dikempesi dulu. Terus yang selanjutnya itu tidak boleh membawa senjata tajam ke kabin. Kalau di bagasi masih boleh ya, kalau di bagasi itu boleh membawa senjata tajam, artinya harus di packing senjata tajamnya. Jadi kalau kawan-kawan membawa pisau itu penempatannya di bagasi ya, seperti itu. Narkoba, obat-obatan terlarang itu juga sudah normatif, nggak boleh dibawa Mas Bro ya. Untuk hal-hal normatif yang memang secara terlarang nggak boleh dibawa ya tentunya tidak boleh dibawa Mas Bro. Mungkin saya lupa menyebutkan ataupun kawan-kawan mau menambahkan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, kita beralih ke topik yang ketiga, penempatan barang di bagasi dan barang bawaan kabin. Yang pertama, bagasi itu biasanya kalau untuk penerbangan lokal itu dibatasi maksimal 15 kilo. Dibatas itu maksudnya yang gratis Mas Bro ya, tapi kalau kawan-kawan lebih dari 15 kilo akan kena charge ataupun suruh bayar. Kalau untuk penerbangan luar negeri itu sekitar 23 ataupun 25 kilo. Kawan-kawan silahkan bisa lihat di etiket, di situ dijelaskan juga berapa bagasi yang free, dan ketika lebih dari itu kawan-kawan harus nambah atau bayar gitu ya. Lalu yang kedua adalah barang bawaan kabin. Barang bawaan kabin untuk penerbangan lokal ataupun internasional sama ya, 7 kilo maksimal. Untuk ukuran terkait dengan barang bawaan kabin itu maksimal koper 18 inch Mas Bro. Walaupun kadang-kadang koper 22 inch itu masih diizinkan ya, tapi saran saya untuk dibawa ke kabin maksimal 18 inch secara ukuran dan beratnya 7 kilo secara berat. Hanya boleh membawa 1 barang bawaan kabin. Oke ya, jadi kalau misalnya kawan-kawan bawa tas ransel, itu sebenarnya secara aturan sudah tidak boleh membawa koper ke kabin. Walaupun secara praktek ya seperti itulah, nanti kawan-kawan akan tahu sendiri ketika sudah naik pesawat. Tapi aturan yang benar seperti itu, kita hanya boleh membawa 1 barang bawaan kabin untuk 1 orang. Oke ya, jadi bagasi 23 kilo, kabin 7 kilo. Sekarang penempatan barangnya nih, penempatan barangnya. Boleh nggak kita membawa barang-barang logam yang mungkin agak berbahaya ya, taruhlah membawa tang gitu kan. Tang kan berbahaya Mas Bro ya kalau kita gunakan untuk menjepit orang. Obeng juga berbahaya kalau kita gunakan untuk kejahatan, kan berbahaya gitu kan. Itu masih boleh tapi harus di bagasi. Jadi kalau di kabin nggak boleh.
Tapi kalau kawan-kawan bawanya di bagasi, boleh. Oke, seperti itu. Jadi untuk terkait dengan hal-hal yang berbahaya tapi tidak eksplosif, bisa ditempatkan di bagasi. Terus yang kedua, cairan. Cairan itu juga ditempatkan di bagasi, Mas Bro. Tapi syaratnya harus di packing dengan bagus. Bahkan untuk penerbangan luar negeri, peraturannya itu biasanya lebih ketat. Kita tidak boleh membawa cairan di atas 100 ml di barang bawaan kabin kita. Jadi air minum itu nggak boleh dibawa masuk, Mas Bro. Ini juga hubungannya dengan terorisme ya. Yaitu namanya cairan kan bisa jadi itu reaktor atau apa gitu ya. Nanti kawan-kawan kalau mau tahu lebih detail, silahkan search aja di Google kenapa cairan tidak boleh dibawa ke kabin. Terus yang selanjutnya power bank. Power bank itu yang boleh dibawa adalah power bank yang maksimal ukurannya adalah 10.000 mAh dan bawanya harus di kabin, tidak boleh dibawa di bagasi. Karena apa? Karena kalau di kabin ketika ada short ataupun konsleting di power bank itu penanganannya lebih mudah daripada di bagasi. Kalau di bagasi tidak ada yang tahu, dikhawatirkan tiba-tiba terbakar power banknya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya biasanya kalau kita bawa cairan di dalam bagasi itu juga akan ditanyain, Mas Bro, karena cairan di dalam bagasi itu sebenarnya secara aturan boleh, tapi biasanya yang membuat kendala itu adalah packagingnya ya. Packagingnya itu harus benar-benar oke. Jadi tidak ada potensi untuk tumpah ataupun pecah seperti itu. Kalau kawan-kawan pernah lihat air zam-zam yang ketika kita beli, kita bawa gitu kan, itu kan packagingnya bagus banget tuh. Jadi kardus, di dalam kardus masih ada plastik kedap, di dalam plastik masih ada botolnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika botolnya pecah masih ada plastik yang bisa menampung. Kurang lebih seperti itu ya, packaging yang bagus itu seperti itu yang dimaksudkan. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya yang tidak boleh dibawa yang lain itu adalah makanan yang berbau tajam, Mas Bro. Seperti durian itu nggak boleh. Sama seperti di hotel kan kita bawa durian nggak boleh ya secara aturan. Itu juga di pesawat tidak boleh kita bawa. Durian, cempedak itu nggak boleh. Sama binatang piaraan juga nggak boleh. Harus dikarantina sih, bukan nggak boleh. Kalau binatang piaraan itu harus dikarantina. Tumbuhan itu juga harus dikarantina. Tidak boleh kita asal bawa. Termasuk terumbu karang dan lain-lain itu juga nggak boleh. Tongsis juga tidak boleh dibawa di kabin, Mas Bro. Jadi tongsis itu harus masuk bagasi ya. Biasanya kalau kita, wah ini tongsis nih kita bawa ke kabin nanti untuk foto-foto di ruang tunggu, itu nggak boleh. Karena tongsis itu kan menyerupai tongkat dan berpotensi digunakan untuk kejahatan ya. Itu masuknya harus di bagasi. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Silahkan kawan-kawan yang mungkin saya terlewat atau lebih tahu, bisa komen di kolom komentar, bisa kita jadikan referensi dan bahan belajar bersama. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.